بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاسمعوا قول ربكم جل وعلا في محكم التنزيل: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersolawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60 dan 61. Allah katakan: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, orang-orang yang berbuat apa yang mereka perbuat, dan hati mereka merasa takut, hati mereka gelisah, khawatir, karena mereka mengetahui bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan ini berbicara tentang orang-orang yang di dalam hati mereka ada rasa takut, yang di dalam hati mereka ada rasa cemas dan khawatir. Siapakah orang-orang tersebut? Apakah orang-orang tersebut adalah ahli dosa, ahli maksiat? Apakah orang-orang tersebut justru ahli ketaatan, ahli ibadah? Barangkali kita berpikir yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ahli dosa, pelaku dosa. Dia telah melakukan dosa, dia telah melakukan maksiat, lalu dia takut nanti azab yang menunggunya di akhirat. Dia takut akan dilemparkan ke dalam neraka. Dia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin, ternyata yang dimaksud dalam ayat ini bukan ahli dosa. Orang-orang yang takut dalam ayat tersebut yang Allah maksud adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli ketaatan. Lalu timbul pertanyaan, orang-orang ahli ibadah, ahli ketaatan kok merasa takut? Ahli ibadah kok merasa khawatir? Ya, kalau ahli dosa wajar dia merasa takut, wajar dia merasa khawatir, ada azab yang menunggunya. Tetapi ini ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan
oleh ahli ibadah, ia takut bahwa ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat asar yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kiranya ini pula yang tertera dalam riwayat, tertera dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah menanyakan kepada Rasul, wahai Rasul, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un huwa alladhi yasriq wa yazni wa yashrabul khamr thumma yakhafu Allah ta'ala. Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang dimaksud dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 itu adalah ahli dosa? Orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, apakah mereka itu ahli maksiat? Orang-orang yang suka mencuri, orang-orang yang suka berzina, orang-orang yang suka minum khamar, orang-orang yang suka membunuh, lalu dia takut akan siksaan Allah, takut akan azab Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya bintas Siddiq, walakinnahum alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna Allah alla yataqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang salat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka takut, mereka cemas Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan ibadah mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka itulah orang-orang yang lebih dahulu mendapatkan kebaikan itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beramal, wajib ada dalam diri kita, dalam dada kita ini rasa takut. Selain kita memiliki rasa harap, harus ada juga rasa takut, harus ada juga rasa khawatir. Khawatir amalan kita tidak diterima oleh Allah. Karena memang hadirin, ada amalan-amalan yang tidak diterima Allah. Ada salat, ada puasa yang tidak diterima oleh Allah. Bukankah Rasul telah mengabarkan kepada kita, wa innar rajula la yusalli 60 sanah ma tuqbal lahu salat. Ada seseorang, dia salat, rukuk dan sujud, bukan sehari dua hari dia rukuk dan sujud, 60 sanah. Dia salat 60 tahun. 60 tahun dia salat, tidak satu pun salatnya diterima oleh Allah. Ma tuqbal lahu salat. Tidak satu pun salatnya diterima Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita harus hati-hati. Kita harus merasa was-was kalau-kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, kita tidak mengetahui apakah salat kita, apakah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin bagaimana amalan kita diterima oleh Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang tidak hanya berfokus kepada kuantitas amal,
Jadilah kalian orang-orang yang tidak hanya berfokus bagaimana banyaknya suatu ibadah, tetapi jadilah kalian orang-orang yang juga fokus, orang-orang yang juga memperhatikan kualitas amalan, kualitas ibadah, memperhatikan bagaimana salat, puasa, sedekah, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa meruginya kita, betapa celakanya kita ketika kita sudah beramal di dunia, berletih-letih di dunia, ternyata kita tak satu pun diterima oleh Allah amalan kita. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Ada wajah-wajah yang pada hari kiamat tertunduk, murang, terhina. Siapa mereka? Amilatun nasibah. Mereka orang-orang yang di dunianya beramal, tidak hanya sekedar beramal, nasibah, berletih-letih, berlelah-lelah dalam beramal. Ayat ini kiranya cukup menjadi peringatan bagi kita agar serius dalam beramal, tidak hanya memperhatikan kuantitas tetapi kualitas, dan bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.